Tata surya mirip lingkungan perumahan untuk bumi dan planet-planet yang mengelilingi matahari. Kali ini, kita akan menelusuri bagaimana planet dan bintang bisa terbentuk. Untuk itu, mari kita bertualang ke masa lalu untuk menelusuri kembali jejak perjalanan tata surya. Dahulu kala, sekitar 4,6 miliar tahun lalu, belum ada tata surya, tidak ada matahari, apalagi planet-planet yang mengelilingi matahari. Yang ada hanya awan raksasa yang dikenal sebagai nebula matahari, yang diisi oleh gas dan debu. Gas dan debu inilah yang jadi bahan untuk membentuk tata surya. Tentu saja, ada bahan tambahan lain yang tidak kalah penting, yaitu gravitasi. Gravitasi adalah gaya tidak terlihat yang menarik semua benda yang memiliki massa. Jadi, semakin besar massa sebuah benda, maka semakin besar pula gravitasinya. Massa yang kita bicarakan ini adalah banyaknya materi yang dipunyai suatu objek. Untuk melahirkan planet, harus ada kerjasama antara gravitasi dengan gas dan debu di dalam awan raksasa. Pada awalnya, hanya ada awan raksasa yang berisi gas dan debu. Pada suatu waktu, ada bintang meledak yang menyebabkan awan raksasa ini terganggu. Akibatnya, awan pun runtuh. Ketika awan runtuh, materi yang ada di dalamnya ditarik ke pusat awan dan mulai bergabung membentuk bayi bintang yang kita sebut protobintang. Semakin banyak materi yang terkumpul di pusat, gravitasinya semakin kuat dan rotasi calon bintang pun semakin cepat. Akibatnya, kumpulan materi di pusat bintang semakin panas. Bahkan, awan gas yang tadinya dingin, sekarang panas sampai ribuan derajat Celcius. Saat kumpulan materi yang semakin padat di pusat terus bertumbuh, ada gas dan debu yang tidak ikut ditarik ke pusat membentuk piringan pipih di sekelilingnya. Ketika materi di pusat awan yang runtuh sudah punya cukup energi, terjadilah pembakaran gas hidrogen dan bintang pun terbentuk. Itulah proses kelahiran matahari, bintang di pusat tata surya. Setelah bintang terbentuk, masih ada sisa gas dan debu yang tidak terpakai untuk membentuk bintang yang sangat panas. Sisa materi ini tetap berada di dalam piringan gas dan debu yang dikenal sebagai piringan protoplanet. Piringan gas dan debu ini mirip cincin yang berputar mengelilingi bintang yang baru lahir. Di dalam piringan, gravitasi membuat gas dan debu yang ada saling mendekati dan kemudian bergabung membentuk butiran yang lebih besar. Proses bergabungnya gas dan debu ini terjadi dalam sebuah tabrakan. Proses penggabungan terus terjadi sampai butiran gas dan debu di piringan membentuk planetesimal atau cikal bakal planet. Planetesimal biasanya berukuran beberapa ratus kilometer, tapi proses tabrak-menabrak dan bergabungnya gumpalan gas dan debu masih belum selesai. Planetesimal di dalam piringan masih terus bergabung dengan planetesimal lain, sampai membentuk protoplanet atau bayi planet. Setelah menjadi protoplanet yang lebih masif, gravitasinya juga jadi lebih besar. Protoplanet bisa menarik lebih banyak materi gas dan debu yang ada di orbitnya untuk bergabung. Proses menarik materi gas dan debu untuk bergabung terus terjadi sampai protoplanet punya massa yang cukup untuk membuat benda ini jadi bulat. Setelah protoplanet yang mengelilingi bintang ini bentuknya jadi bulat dan tidak ada lagi planetesimal atau gumpalan-gumpalan materi di orbitnya, maka planet pun sudah selesai terbentuk. Yang dikelompokkan sebagai planet adalah benda yang mengelilingi bintang, berbentuk bulat, dan di orbitnya sudah tidak ada lagi serpihan atau pecahan materi. Jika benda yang terbentuk mengelilingi matahari dan berbentuk bulat, tapi di jalurnya masih banyak objek-objek lainnya, maka benda itu disebut planet kerdil. Planet yang terbentuk tidak semuanya terbentuk oleh materi yang sama. Ini karena semakin jauh dari bintang, maka suhunya pun semakin dingin. Di dekat bintang, temperaturnya sangat tinggi dan panas. Karena itu, planet yang terbentuk di dekat matahari adalah planet batuan. Semakin jauh dari matahari, planet justru disusun oleh gas dan es. Makanya kita punya Jupiter dan Saturnus, planet raksasa yang isinya gas, dan planet Uranus serta Neptunus, planet yang disusun oleh es. Proses pembentukan planet tidak sebentar. Proses ini menghabiskan waktu lebih dari 500 juta tahun. Matahari dan seluruh planet yang mengelilinginya inilah yang kita kenal sebagai tata surya. Ketika matahari dan planet-planet juga sudah membentuk tata surya, ternyata masih ada sisa batuan yang tidak pernah berhasil bergabung menjadi planet. Batuan ini disebut asteroid dan membentuk sabuk di antara Mars dan Jupiter. Puing-puing batuan juga bisa ditemukan di luar jalur Neptunus, namanya sabuk Kuiper.
Itulah pembahasan kita kali ini tentang bagaimana terbentuknya tata surya. Semoga video kali ini dapat menambah wawasan astronomi kalian. Jangan lupa klik tombol like, kemudian subscribe untuk mendukung Ilmunesia terus berkembang dan terus membagikan ilmu pengetahuan untuk banyak orang. Terima kasih dan sampai jumpa di penjelajahan semesta berikutnya.